Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Kumo Desuga Nanika musim pertama sudah tamat dengan mengadaptasi 5 volume light novel ke dalam 2 core anime 24 episode. Cukup normal lah ya untuk ukuran TV series. Ya, meskipun saya belum baca light novel atau manganya, tapi ya udahlah. Saya akan coba review full dari animenya. Tapi sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu. Semua isi dari video ini adalah murni impresi saya pribadi yang sungguh subjektif. Jika ada yang berbeda pendapat, hal itu sangatlah wajar. Saya mulai dari episode endingnya karena saya rasa ini episode yang cukup mencengangkan bagi yang cuma nonton animenya seperti saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi karena episode terakhir digarap dengan cukup bagus. CGI-nya berhasil dikurangi pada episode terakhir meskipun masih ada beberapa yang jelas kelihatan CGI. Yang paling memuaskan terutama adalah bagian Shiraori yang dalam bentuk Rekni. Bersyukur banget ini nggak jadi CGI, mengingat hampir semua creatures non-humanoid dibuat dalam CGI. Bahkan beberapa karakter humanoid pun dibuat dalam CGI pada kondisi tertentu. Secara general saya nggak ada masalah dengan CGI-nya, masih sangat bisa ditonton tanpa harus cari obat tetes mata. Di episode 24 ini entah mengapa scene saat Shiraori datang ke tengah-tengah kerumunan ini terasa kayak dipotong di tengah jalan, atau setidaknya ditaruh pada durasi yang cukup aneh. Saya gak tahu apakah di light novel memang seperti ini atau gimana, cuma ya begitulah impresi saya saat menonton scene yang ini. Sekiranya kalau di episode ini ternyata memang banyak dipotong atau istilahnya rush, ya saya sedikit kecewa karena itu episode penutup gitu loh. Lalu di episode ini juga diperlihatkan sisi science fiction yang sungguh kental. Meskipun kelihatannya teknologi modern hanya berpusat di Elf, atau tepatnya di Potimas si Terminator. By the way, ini apa-apaan? Ya sudahlah kesampingan hal ini. Dunia di mana sihir dan science fiction disandingkan, kurasa seru juga. Beberapa plot twist ringan juga diperlihatkan pada satu episode tunggal yang mana kebetulan episode terakhir menyebabkan saya kurang bisa mencerna alur dengan jelas. Saat saya coba rewatch episode ini akhirnya baru ngeh beberapa plot twistnya yang juga cukup mengejutkan. Oke, kurasa cukup untuk episode terakhir. Mari kita bahas anime Kumo Desuga Nanika secara keseluruhan. Awalnya saya bingung saat nonton ini pertama kali. Gimana gak bingung coba? Timelinenya beda-beda dengan POV yang beda-beda pula. Awalnya dari Kumoko di dalam labirin, tiba-tiba pindah ke Shun di akademi. Waktunya juga bedanya beberapa tahun antara timeline yang satu dengan timeline yang lainnya. Untungnya karena saya masih penasaran dan bisa menemukan informasi kalau memang di light novelnya juga seperti itu. Untuk ceritanya saya rasa nggak buruk. Ini adalah salah satu anime winter yang saya tonton sampai tamat dan saya ikuti setiap minggunya. Meskipun saya juga agak ragu untuk mengatakan apa sih yang ditonjolkan dari ceritanya. Mungkin nih karena MC-nya direinkarnasi sebagai laba-laba gitu ya. Jadi agak fresh aja kalau dibandingkan sama isekai generik lain. Rasanya jadi keinget sama Tensura kalau nonton ini. Kalau aja MC-nya setipe seperti Shun, mungkin sudah saya drop sejak episode awal gitu. Cerita di mana anak sekolah direinkarnasi ke dunia fantasi di mana sihir ada dan makhluk mitologi hidup, saya rasa sudah sangat biasa. Tapi bagaimana kalau satu kelas direinkarnasikan ke dunia fantasi sebagai manusia yang hidup dengan damai dan dapat bersenang-senang, sedangkan sang MC harus menerima kenyataan bernasib terlahir sebagai laba-laba dan harus bertarung setiap harinya untuk mempertahankan hidupnya. Pasti lebih menarik bukan daripada cuma ya generik biasa gitu. Meskipun ada beberapa hal yang saya rasa isekai banget, tapi tidak lantas membuat ceritanya menjadi buruk. Skor saya untuk ceritanya adalah 8/10. Oh iya, hampir lupa, world buildingnya juga bagus meskipun nggak bagus banget ya. Saya cukup bisa memahami situasi di sana dalam beragam sudut pandang. Selesai dengan cerita, hal yang gak kalah penting yaitu karakter.
Saya menonton dari awal dan merasakan nyamannya bagaimana karakter Kumoko yang tetap ceria atau cuma kelihatannya ceria meskipun adegannya cukup intens. Dan yang membuat saya terkejut adalah ternyata semua ucapan Kumoko yang terdengar pada setiap episodenya bukan benar-benar ucapan. Ternyata itu semua hanyalah inner toxic Kumoko. Untuk karakter-karakter lain mungkin cuma ya gitu-gitu aja ya. Apalagi Shun si pahlawan naif yang sudah sangat mainstream. Karakter developmentnya kerasa cuma dikit banget. Entah saya gak notice atau memang seperti itu adanya. Saya cuma akan kasih skor 7/10 untuk karakternya. Semoga itu pun gak ketinggian ya. Lanjut ke hal yang paling sering disinggung pada suatu anime dan bahkan tidak jarang didewakan melebihi storynya, seni, dan grafis. Untuk art stylenya nggak bagus dan nggak buruk untuk anime isekai fantasi. Pertama kali lihat pasti udah ngeh kalau ini anime isekai cuma dari art stylenya. Animasinya juga biasa, efek visual yang standar ditambah dengan CGI yang mengisi hampir di tiap sudut. Penggunaan CGI pada anime harusnya bukan masalah, asalkan digunakan pada tempat yang tepat. Jangan karakter humanoid dibuat pakai CGI juga dong. Ya meskipun masih jauh di atas X-Arm lah. Untuk seni dan grafis mungkin saya cuma sanggup kasih skor 6,5/10 dengan mempertimbangkan segala aspek di atas. Saya nggak terlalu peduli soal desain suara, karena saya juga biasanya nonton dengan volume suara minimal, hanya sebatas agar suara seiyunya kedengaran. Tapi mari dibahas sebentar. Desain suara pada seri ini nggak buruk, cukup standar jika dibandingkan dengan seri isekai lain. Bahkan beberapa backsound kurasa nggak tepat penempatannya. Ya untungnya masih ketutup sama dubbing seiyunya, jadi gak kerasa mengganggu. Untuk opening dan endingnya yang paling membekas adalah ending pertamanya. Ya kerasa banget RPG-nya. Dan kebetulan dinyanyikan oleh Aoi Yuki yang juga merupakan seiyuu Kumoko. Jadi ngingetin sama Yojo Senki, dimana endingnya juga dinyanyikan oleh Aoi Yuki selaku seiyuu Tanya Degurechav. Untuk skor desain suara saya rasa 7/10. Dengan ini menurut saya Kumo Desuga Nanika layak ditonton meskipun ada sedikit banyak kekurangan dan saya harap bisa mendapatkan sequelnya. Bagi kalian yang belum nonton, bisa nonton secara gratis dan legal di kanal YouTube Aniwan Asia. Beberapa episode pun sudah ada subtitle Indonesianya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.